syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Banati alhamdulillah, al-yawm insyaallah nastamir darsana fi al-hamzah al-mutatarrifah. Ya, kita semalam sudah membahas hamzah mutawassithah, ya, bagaimana dia ditulis di atas huruf waw, ya ataukah alif, ya. Bagaimana cara melihatnya, dia ditulis bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke al-hamzah al-mutatarrifah. Baik, afwan, kok beberapa ini belum kita bahas ya, intabih ini ya kan, afwan sebelumnya ya. Al-halat asyadzah ini kita sudah bahas ya tentang hamzah mutawassithah ya. Ada beberapa penulisan hamzah mutawassithah yang tidak ditulis di atas huruf apapun, dia ditulis sendiri ya, munfaridah ya, seperti ini. Dan semalam kita sudah bahas poin 1, 2, dan 3 ya. Sekarang coba kita bahas yang kedua ya, peringatan yang kedua, intabih ya. Idza dakhalat alfa awil waw ala sighah ifta'ala mahmuzatul fa mithlu i'tazara ya, i'talafa, i'tamana, wa aminal labsu ay lam tashtabih bi kalimatin ukhra hudhifat hamzatul wasli wa kutibatil hamzah alal alif hasbal qaidah fa'tazara fa'talaqa wa tamana. Taib. Nah, di sini ya perlu kita perhatikan, ini masih tentang hamzah mutawassithah ya, yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Kaidah yang kita pelajari kemarin ya, hamzah mutawassithah ditulis di atas huruf apa? Kita lihat dulu harokat hamzahnya. Kalau harokat hamzahnya adalah kasroh, harokat yang paling kuat, maka tidak diragukan lagi, walaupun sebelumnya u atau a ya, hamzah atau afwan dhammah atau fathah, maka kalau hamzah mutawassithahnya berharokat kasroh, dia tetap ditulis di atas ya. Ya. Kemudian selain kasroh kita lihat sebelumnya harokatnya apa. Ya. Atau kalau seandainya dia selain kasroh dan lebih tinggi tingkatannya daripada yang lain, lebih kuat, maka langsung di atas huruf tersebut. Nah, kemudian semalam kita telah membahas al-halat asyadzah ya, beberapa tempat ya penulisan hamzah mutawassithah yang tidak sesuai kaidah. Salah satu contohnya nih, qiraah, abaah ya, kemudian tau'am, dhau'ah, tubawwi'uka. Nah, kita perhatikan di sini hamzah mutawassithahnya tidak ditulis di atas huruf apapun. Ya kan? Dia ditulis sendiri, munfaridah. Kapan? Kalau hamzah mutawassithah berharokat fathah, sebelumnya ada alif sukun ya, abaah ya, atau hamzah mutawassithah berharokat dhammah, sebelumnya ada waw sukun, atau nah di sini ada hamzah mutawassithah berharokat dhammah, sebelumnya ada waw bertasydid. Ya, silahkan kalian ulang-ulang ya. Nah, yang terakhir yang semalam kita bahas, saat hamzah mutawassithahnya berharokat fathah, sebelumnya ada ya sukun. Begitu. Ya, silahkan kalian bahas ya, karena ini semalam sudah kita terangkan. Ya, sekarang yang kedua, peringatan yang kedua, kalau idza dakhalatil fa awil waw ala sigha ifta'ala. Ya, kalau seandainya fa'ul fi'linya dakhalatul fa awil waw, afwan. Waalaikumsalam. Kalau seandainya pada fi'il ya ifta'ala. Baik, ifta'ala ya banat. Coba Ustazah tanya dulu, ifta'ala.
Ini ada hamzah nggak di wazan ifta'ala? Ada ya Fatimah Amatul Karim ya, barakallahu fik. Ifta'ala ada hamzahnya, mana dia Fatimah? Iya, depan sekali. Berarti dia termasuk hamzah mutawassithah atau hamzah apa? Ayo, bingung. Yang lain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Fatimah? Iya, betul, dia hamzah wasol. Hamzah di awal kata itu hamzah wasol atau hamzah qat'i. Lihat lagi penulisan hamzahnya bagaimana. Ini cuman alif kosong kan, tanpa hamzah, maka dia hamzah wasol. Kalau alif ditulis dengan hamzah seperti ini, au ya di awal kalimat, atau idza ini di awal kalimat, ini namanya hamzah qat'i. Nah, ifta'ala ya banat, ini hamzah wasol. Kalau seandainya kita dapati ada wazan, bukan wazan, ada sirah fi'il itu timbangan fi'il yang mengikuti ifta'ala. Contohnya apa? I'tazara, ifta'ala, i'tazara, i'talafa, i'tamana. Ketiga fi'il ini mengikuti sirah ifta'ala. Ya, kita sepakat hamzah yang di awal ini adalah hamzah wasol. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Kan hamzah wasol, setelah hamzah wasol ada apa? Ada hamzah mutawassithah, ya kan? Nah, kalau dia berdiri sendiri seperti ini, i'tazara, i'talafa, i'tamana, sudah penulisannya seperti ini, benar. Tapi bagaimana kalau seandainya sebelum i'tamana, i'tazara, dan i'talafa ada huruf fa atau waw? Ya, misalnya Ustazah cerita tentang apa gitu. Kemudian Ustazah bilang wa'tazara. Nah, bagaimana penulisan wa'tazara? Apakah kita tulis di sini huruf waw, kemudian tulisannya sama wa'tazara, atau fa'tazara tetap sama seperti ini, atau berbeda? Kita lihat. Ya, kalau seandainya masuk sebelum, nah seperti ini, masuk sebelum fi'il i'tazara, i'talafa, dan i'tamana huruf fa atau huruf waw, maka penulisannya jadi seperti ini. Fa'tazara. Kita lihat hamzah mutawassithahnya. Harokatnya apa hamzah mutawassithahnya? I'tazara. Hamzah mutawassithahnya harokatnya apa? Sukun, ya. Barakallahu fiik. Lihat, sukun dia paling terakhir, ya kan, tingkatnya paling terakhir. Maka kita lihat, oke, dia tingkatnya terakhir, sukun. Kita lihat huruf sebelumnya huruf fa. Huruf fa harokatnya apa, ibu-ibu? Fathah. Maka hamzah mutawassithahnya ditulis di atas. Iya, barakallahu fikun. Fa'tazara, fa'talaqa, wa'tamana, wa'talafa. Paham? Taib, yang kedua, barakallahu fikun. Amma idza lam yu'manul labsu bi anna ishtabahat bi kalimatin ukhra, tabqal hamzah ala nibrah khilafan lil qa'idah. Misal fa'tamma wa'tamma lishtibahiha bi kalimatin fa'atamma minal itsmam. Taib. Nah, banati, ya, kenapa yang tadi kita bahas, kenapa i'tamana, i'tazara, i'talafa ketika masuk huruf fa atau wa sebelumnya yang berharokat fathah, kenapa dia ditulis di atas huruf alif?
Ya, kenapa dia ditulis di atas huruf alif? Salah satu alasannya karena tidak terjadi iltibas, tidak terjadi kerancuan makna. Ya, aman-aman saja, tidak terjadi kerancuan makna. Kalau seandainya dengan kita tulis seperti ini, fa'tazaro, misalnya ada terjadi kerancuan makna, ya, maka tidak boleh ditulis di atas alif. Ya, seperti yang kita mau bahas yang kedua ini. Idalam yu'man al-labsu, kalau seandainya kita tulis seperti yang di atas ternyata terjadi kerancuan pada makna, ya, maka kita menulis hamzah mutawassithah tetap di atas ya seperti ini. Kalau seandainya rancu maknanya, ya. Jadi kita tidak memakai kaidah. Contohnya apa? Fa tamma. Nah, perhatikan di sini, ini ada hamzah mutawassithah, ya, harokatnya juga sukun. Sebelumnya ada huruf fa yang berharokat fathah. Tapi kenapa Ustadzah hamzah mutawassithahnya tidak ditulis di atas alif? Kenapa tetap di atas ya seperti kalimat asalnya wa tamma? Kenapa? Karena kalau kita tulis seperti ini, nah seperti ini, artinya sudah lain. Ya, fa'tamma, ya, artinya fa'atamma. Ini fi'il madhi, berbeda artinya dengan yang ini sudah. Ya, kalau terjadi kerancuan pada makna, maka dia ditulis sebagaimana aslinya, wa tamma, di atas ya, tanpa diganti, tanpa melihat kaidah. Wa aidon, ya, ada lagi fa talafa. Taib. Kenapa hamzah mutawassithahnya tidak ditulis di atas alif? Karena lishtibahiha bi kalimatin fa'at lafa. Ya, karena kalau kita tulis di atas alif, ya, karena kalau kita tulis di atas alif seperti ini, maka akan terjadi perubahan makna atau kerancuan makna, ya. Apalagi kalau seandainya bukunya atau tulisannya tidak berharokat, maka akan terjadi kerancuan makna. Kalau seperti ini kita tidak memakai kaidah, tapi tetap di atas tulisan asalnya, di atas huruf ya. Fa tamma fa talafa, begitu. Fi soal Toib. Tapi Kak cuman SMP yang dikabarkan. Iya, makanya Kak Lala nggak tahu. Ada. Oke, kita lanjut berarti ya. Yang nih, yang ketiga, ya. Oke, perhatikan yang ketiga, hal-hal yang rancu lagi dalam penulisan hamzah mutawassithah, ya. Nomor 1, tuqlabul hamzah. Iya kan di sini ya. Sebentar ya. Tuqlabul hamzah ila alif fauqaha maddun. Ya, tuqlabul hamzah ini hamzah apa, Bu? Qat'i. Lah, ini maksudnya hamzah yang di tengah gini, hamzah mutawassithah yang berdiri di atas alif. Ya, bukan qat'i. Ingat ya Kak, kalau qat'i berarti dia berada di awal kata, gitu ya, di awal kata
hamzah wasol juga di awal kata ya. Ini seperti ini, ma'tharoh. Kan? Penulisannya seperti ini kan? Di atas alif ya. Tuqlabul hamzah ya. Hamzah mutawasithah yang ditulis di atas alif itu bisa kita ganti atau terganti hamzah mutawasithah yang di atas alif dengan hamzah mat. Hamzah yang ada matnya fil asma'il lati jumi'at jam'ut taksir ya, dalam isim jamak taksir atau jamak muannas salim tanpa tambahan alif tsaniyah, Contohnya ma'tharatun mufrad ya, kalimat bentuknya tunggal ma'tharoh. Ketika dia jadi jamak jadi ma'athir ya, ma'athir. Nah, ini tidak perlu kalian terlalu perhatikan kali karena kalau tentang jamak-jamak itu harus kita hafal mati ya, khususnya jamak-jamak taksir ya, karena dia tidak punya rumus ya, maka harus kita hafal mati. Nah, atau jamak muannas salim seperti ini, mukafaatun beasiswa ya, mukafaah isim mufrad ya, kata tunggal, jamaknya mukafaat ya. Jadi tidak kita tulis hamzah sendiri terus setelah hamzah alif, la, tapi pakai alif mat seperti ini, mukafaat, pengganti alif tsaniyah. Barakallahu fikun. Yang kedua, wa kadzalika tuqlabul hamzah ya. Yang kedua, hamzah mutawassithah yang ditulis di atas alif juga diubah dengan hamzah yang bermat seperti ini saat yalhaqul hamzah aliful mad ya. Ya, saat memang hamzahnya 2 harokat ya, misal Quran 2 kan, Quran, maka kita ganti jadi hamzah mad. Zam'an mir'atun, zam'anu mir'atun, hakadha. Naam. Nah, di sini ada latihan, Ustazah mau kalian kerjakan di rumah ya. Paling lambat pengumpulannya Sabtu depan. Tamrin, bayyinil kalimat allati tatadammanul halat asyadzah lil hamzatil mutawassithah fil ibarat al-atiyah. Ya, bayyin, tafaddalna tubayyinna ainal kalimat allati fihi al-halat asyadzah lil hamzah al-mutawassithah. Ya, silakan antuna cari di sini mana kalimat yang mengandung hamzah mutawassithah yang syadzah, yang rancu, yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang mana? Ya, tidak perlu dijelaskan. Kalau yang syadzah tidak perlu dijelaskan ya. Atau kalau kalian mau jelaskan silahkan. Oh, ini Ustazah kenapa dia munfaridah? Kenapa hamzah mutawassithahnya ditulis sendiri tidak di atas a i u ya, alif waw atau ya? Karena sebelumnya Ustazah ada huruf ya sukun misalnya. Boleh? Barakallahu fikun. Dari sini ya sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Barakallahu fikun. Ya, kalau sudah selesai kita masuk ke al-hamzah al-mutatarrifah. Al-hamzah